dan menerbitkan surat ketetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Baik, akan kami sampaikan demi keadilan dan kebenaran beserta Tuhan Yang Maha Esa, surat ketetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif nomor 2 print garis datar 506 garis miring L.4.19 garis miring EOH garis titik 2 garis miring 11 garis miring 2024 Kepala Kejaksaan Negeri Pelawan menimbang kasus posisi singkat bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda motor memasuki salah satu kebun kelapa sawit milik Koperasi Harapan Jaya, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Pangkuras dengan maksud menguntit brondolan kelapa sawit. Selanjutnya saksi Prapto Diono alias Pak Men bin Musidi dan saksi Rijo alias Sarijo bin Sumarjo yang bertugas sebagai petugas keamanan menemukan terdakwa di lokasi SP5 Amparan 13 kebun kelapa sawit milik Koperasi Harapan Jaya. Kemudian saksi menegur dan melarang terdakwa untuk mengutip brondolan sawit, dan terdakwa mengatakan tujuan mengutip brondolan kelapa sawit untuk memberi makan anak dan istrinya. Selanjutnya terdakwa mematuhi larangan dari kedua saksi dan pergi meninggalkan lokasi kebun sawit dengan diikuti dari belakang oleh kedua saksi dengan menggunakan sepeda motor. Saksi saat perjalanan keluar kebun, terdakwa emosi dan marah. Kemudian langsung menghentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor, lalu mendatangi saksi Prapto Diono dengan mengarahkan sebilah pisau kepada saksi Prapto sambil mengatakan, "Kau sudah tua, enggak pengertian kau," dan hampir mengenai saksi Prapto. Namun berhasil dielakkan saksi Prapto dan terdakwa kembali mengambil pisau ke arah saksi Prapto berulang kali hingga lebih dari 3 kali. Kemudian oleh sebab itu saksi Prapto merasa terancam dan dilaporkan ke pihak penyidik. Kemudian B. Alasan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Pertama, tersangka baru pertama melakukan tindak pidana. Kedua, tindak pidana hanya diancam pidana penjara tidak lebih 5 tahun. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Masyarakat merespon positif. Kemudian memenuhi kerangka pemikiran keadilan restoratif antara lain dengan memperhatikan dengan pertimbangan keadaan latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan, karena terdakwa melakukan tindak pidana bukan karena niat jahat dan untuk memperkaya sendiri atau untuk berkoyak, tapi karena hanya mencari untuk makan sesuap nasi sama nasi anak dan istrinya. Itu latar belakang motif melakukan pencurian brondolan. Kemudian tingkat ketercelaan tidak tinggi, nilai kerugian tidak tinggi, tidak lebih dari 2.500.000. Kemudian pemulihan kembali kepada keadaan semula, adanya perdamaian antara korban dan tersangka sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan. C. Barang bukti sebuah buah pisau. D. Surat penunjukan jasa penuntut umum. E. Surat perintah untuk memfasilitasi perdamaian. F. Kesepakatan perdamaian tanggal 29 Oktober 2004 disertai tanpa adanya syarat. G. Laporan penuntut umum kepada dari jaksa Sapida. Kemudian H. Berita acara kesepakatan perdamaian tanggal 29 Oktober 2004. Nota pendapat jaksa fasilitator tanggal 29 Oktober 2024. J. Surat persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau nomor L-1/1/L.4.1/EOH.2/11/2024 tanggal 11 November 2024. Mengingat surat penyerahan tersangka barang bukti dari penyidik Polsek Pangkalan Kuras nomor B/B-9 Romawi/2024/Reskrim tanggal 29 Oktober 2024 atas berkas perkara hasil penyidikan nomor SP Sidik /50/8 Romawi/2024 Reskrim tanggal 30 Agustus 2024
dalam perkara tindak pidana pengancaman dan penganiayaan dengan tersangka nama lengkap Adi Saputra alias Putra bin Muhammad Sidik, nomor identitas sebagaimana terlampir, tempat tinggal Medan, umur 43 tahun, tanggal lahir 29 Juni 1981, jenis kelamin laki-laki, kebahasaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sekata LK 7, Medan, RT 00 RW 00, Karang Berombak, Medan Barat, Kota Medan. Agama Islam, pekerjaan wira swasta atau guru hari lepas, pendidikan SMA tamat. Dasar Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 8 Ayat 4 dan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. C. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dan D. Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2001 tentang penanganan perkara tindak pidana umum menetapkan 1. Menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif dengan tersangka Adi Putra alias Putra bin Muhammad Sidik. 2. Benda sitaan barang berupa 1 buah pisau. 3. Surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila A. Di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik atau penuntut umum, atau B. Ada putusan pra-peradilan atau putusan pra-peradilan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi Riau yang menyatakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif tidak sah. Turunan dari surat ketetapan ini disampaikan kepada tersangka, keluarga, atau penasihat hukum atau pejabat rumah tahanan negara, penyidik maupun hakim. Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 11 November 2024. Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Azrizal SMA, Jaksa Madya, NIP 19770501 2002 121005. Tembusan Kepala Kesehatan Tinggi Riau di Pekanbaru, Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan di Pangkalan Kerinci, Kepala Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras, tersangka Adi Saputra alias Putra bin Muhammad Sidik, korban Prapto Diono alias Pak Men, dan Arsip. Terima kasih, cukup sekian. Kemudian hari ada hal putusan pengadilan, otomatis ini yang kita laksanakan. Sekian, terima kasih sekali lagi untuk semua, terutama Pak Kades, Pak Min, semua yang ada hadir pada ini telah membantu. Pak Kades juga dari jauh membantu kami hingga tercapai. Ini karena murni untuk keadilan, hati nurani, dan kita Tuhan yang Maha Esa, Allah. Jadi semuanya ini karena Allah. Jadi memaafkan kita juga ini karena Tuhan semua. Jadi ya, doakan semua yang ada di sini, semua kita sehat semua. Demikian. Ada yang sampai?